Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. A'za'il mustami'in, ahlan wa sahla wa marhaban bikum fi hadhihi al-halqa, fi hadzal majlis. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayajma'ana wa iyyakum fi zumrati al-muttaqin, kama nasalu jalla jalaluh ayyafiqana al-ilma an-nafi' wal 'amala bih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya pada pertemuan sebelumnya kami ada jadwal, namun karena satu dan lain hal kemudian itu menjadi terhalang ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa kembali kita lakukan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk bulan Zulhijjah ya, yang dimana seperti hadis Nabi SAW bahwa tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba lebih mulia daripada hari-hari ini ya. Lebih mulia daripada hari-hari ini, termasuk jihad ya, kata Rasulullah SAW, kecuali jika orang itu meninggalkan kampung halaman dengan harta dan nyawanya kemudian tidak kembali dengan apa-apa. Artinya bahwa amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari ini itu pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah, sama dengan jihad fi sabilillah. Tentu puncaknya adalah puasa Arafah ya, puncaknya adalah puasa Arafah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sana al-madiyah was sana al-muqbilah. Saya minta kepada Allah supaya puasa Arafah ini, kata beliau, menghapus dosa sebelumnya dan dosa setelahnya ya. Namun tahun ini ya ada sedikit perbedaan penentuan hari raya ya. Itu juga pasti berpengaruh kepada hari Arafahnya, karena hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Kalau di Arab Saudi insyaallah Arafahnya hari Jumat, Yaumul Hajjil Akbar ya. Jadi haji akbar itu haji bertepatan dengan hari Arafah, itu haji akbar namanya ya. Nah, kalau di negara kita ya sebagian hari Jumat, sebagian hari Sabtu Arafahnya ya, Arafahnya ya. Ya ini menjadi masalah ya, mungkin sampai kiamat itu nggak selesai masalah ini, karena masing-masing punya kriteria yang berbeda ya. Jadi ya monggo jenengan mau puasa Arafah hari Jumat atau hari Sabtu ya monggo, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih kajiannya berkaitan dengan berkaitan dengan jenazah ya, jenazah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya seseorang itu tidak boleh mengharap-harap mati ya, tidak boleh mengharap mati ya, apalagi bunuh diri ya. Tapi kalau seandainya mengharap-harap mati di Madinah bagaimana? Mengharap-harap mati tapi bukan di sini, tapi di Madinah nah, atau di Mekah ya. Jadi para ulama itu berselisih pendapat mana lebih afdol, Mekah atau Madinah ya. Ini sama-sama punya fadilahnya soalnya. Kalau di Mekah sholat 100.000 dibanding tempat lain. Di situ juga tempatnya kelahiran Rasulullah SAW. Di situ ada makam Sayyidah bunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Tapi di Madinah juga tidak kalah. Di situ ada Masjid Nabawi. Sholat di sana sama dengan 1.000 di tempat lain. Kemudian di sana juga ada makam Rasulullah SAW, ya, makam para sahabat. Sebagian besar sahabat Nabi itu dimakamkan di
Madinah. Dan orang yang meninggal di Madinah insya Allah dibangkitkan bersama baginda Rasulullah SAW. Nah ini kan luar biasa fadilahnya. Maka kata seorang ulama bahwa mana lebih afdal Mekah dan Madinah, tidak ada yang lebih afdal. Sama-sama punya fadilah sesuai dengan kriteria, sesuai dengan segi masing-masing. Bicara tentang siapa yang ingin pahala banyak, ya, siapa yang ingin berpahala banyak, bisa mungkin banyak Ustaz. Bedakan laptop yang lain Ustaz. Ya. Kalian sih mungkin kan laptopnya belum Kemarin bisa. Kan di sini. Ya. Windows dengan P biasanya. FN. Oh, FN sama? FN sama Apa? P. ini dia. Bismillah. Lupa kemana apa? FN sama ini. Coba. Kalau enggak, tak aku penyebar laptop dari sini Ustaz. Di copy file dulu Ustaz. Waduh, nggak bisa lagi. Ini udah. Ya. Soalnya ini maktabah Syamilah. Sulit ya. Apa? Ya. Aplikasi. Ya, jadi kata para ulama, jika ingin ibadah maka dia di Mekah mendapat fadilah ibadahnya. Tapi kalau dia ingin meninggal di Madinah karena dibangkitkan dengan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti bunuh diri, bukan. Jadi datang ke Madinah minum baikul mati, bukan begitu. Ya maksudnya adalah ya harap-harap mati di Madinah kan begitu misalnya. Ya, karena memang itu adalah fadilahnya luar biasa. Kemudian sekarang ini insya Allah kita lanjut dengan hadis yang berikutnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Nabi ini, tapi sayang sekali ini tidak bisa kelihatan karena ada gangguan teknis. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ma yantafi'u bihi al-maut, ma yantafi'u bihi al-mayyitu anil hayy. Jadi apa yang bisa bermanfaat bagi mayit dari perbuatan orang yang masih hidup. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan oleh mayit dari orang yang masih hidup. Ini para ulama berselisih pendapat. Misalnya, apakah orang itu bisa ngirim pahala? Misalnya sholat, pahalanya untuk si mayit. Atau misalnya dia sedekah, nanti pahalanya si mayit. Atau baca Quran, nanti pahalanya untuk si mayit, dan seterusnya.
Ini para ulama berselisih pendapat ini. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa semua amal soleh yang dikerjakan oleh yang masih hidup, kemudian diniati pahalanya untuk si mayit, itu sampai. Ini mazhab Al-Hanabilah. Ya. Di antara adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh dan lainnya, beliau mengupas tuntas itu bahwa semua amal soleh yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, keluarganya, bisa bila dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai, termasuk puasa, haji, sedekah dan lain-lain. Mereka mengkiaskan dengan amal soleh yang sampai, yang ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam illa inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa' bi aw waladin salih yad'u lah." Ini kan hadis yang masyhur. Rawahu Muslim. Barang siapa jika Bani Adam meninggal, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali itu. Nah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa seseorang ya mau menghajikan untuk orang lain. Ada istilah haji syubrumah itu. Haji syubrumah itu artinya haji untuk orang yang sudah mati. Dan itu sampai. Sehingga ulama Hanabilah menyebut bahwa ini qiyas. Artinya bahwa kalau amalan ini sampai, maka amalan yang lain juga sampai. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, ma sawma anhu waliyu." Rahul Bukhari. Barang siapa yang meninggal punya utang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Berarti sampai. Ya. Kemudian sedekah, haji. Nah. Namun pertanyaannya adalah apakah amalan yang lain juga dikiaskan dengan amal yang ada dalilnya itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan para ulama. Ya. Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Seperti kirim bacaan pahala Quran misalnya, kirim pahala Fatihah misalnya, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya. Beliau berdalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa orang itu tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Ya, ini tentu perdebatan yang para ulama ya masing-masing punya ya. Mungkin ya kita bisa mengambil jalan tengah. Apa yang ada dasarnya yaitu yang sampai. Yang tidak ada kita cukupkan. Karena masalah ibadah ini tidak boleh akal-akalan masalahnya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi apa yang ada dasarnya yaitu, yang tidak ada ya sudah ditinggalkan. Ya. Mungkin kalau musim-musim sekarang ini yang menjadi banyak dipertanyakan adalah kurban untuk si mayit. Nah itu kurban untuk si mayit, apakah boleh atau tidak? Misalnya ada anak yang ingin bakti kepada orang tuanya, ya ini saya sekarang alhamdulillah diberi oleh Allah keluasan harta, misalnya ini saya beli kambing, ini satu kambing untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, apakah itu dibolehkan? Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh berkurban untuk si mayit. Ya. Alasannya apa? Karena Nabi SAW ketika menyembelih itu, beliau mengatakan Allahumma hadza min Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ini ya Allah, ini kurban ini dari Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad itu siapa? Umatnya Muhammad itu meliputi yang masih hidup dan yang sudah meninggal.
Nah, ini alasannya yang membolehkan itu. Jadi di situ redaksi doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma haza min Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, kurban ini dari Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Nah, umatnya Muhammad ini meliputi yang meninggal dan yang sudah meninggal. Nah, ini dalilnya. Nah, yang mengatakan tidak setuju karena yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Artinya satu kambing khusus untuk si fulan misalnya, itu tidak ditemukan dari kebiasaan as-salafu as-saleh. Jadi yang ada bagaimana ya sesuai dengan redaksi Nabi tadi. Nah, itu yang lebih aman. Misalnya ada orang anak ya sudah berkeluarga misalnya, sudah punya anak dan sudah punya istri, kemudian dia ingin berkurban. Nah, niat kurbannya itu juga untuk ayahanda gitu. Nah, itu insya Allah bisa. Seperti halnya tadi Rasulullah itu. Jadi diikut sertakan. Tapi kalau mengkhususkan satu kambing untuk satu orang, misalnya orang tua, nah itu sepanjang yang kami ketahui bahwa tidak pernah dicontohkan oleh as-salafu as-saleh. Ya. Kalau diikut sertakan, ya mungkin itu bisa. Artinya sekalian diikut sertakan bahwa ini kambing ini juga untuk yang sudah meninggal itu. Jadi diikut sertakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering mendengar ya, orang yang sudah meninggal tiba-tiba jumpa dengan dia, misalnya ibunya jumpa lagi di dalam mimpi misalnya. Oh, tadi saya ketemu ibu. Nah, ibunya meninggal kemarin. Nah, ini menjadi hal-hal yang jadi mistis yang bisa mengganggu akidah dan keyakinan. Ya. Lantas siapa yang berjumpa dengan kita itu? Orangnya persis sekali dengan bunda misalnya ketika kita mati. Padahal di dalam ayat disebutkan wa mi waraihim barzakh. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi ba'tsun. Di antara mereka ada dinding pembatas sampai hari kiamat. Jadi kalau orang sudah meninggal ya sudah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sudah, alamnya sudah lain. Ya. Tapi dalam mimpi kita melihat, jumpa itu, siapa itu? Jumpa dengan bunda, jumpa dengan ayah yang berusaha meninggal. Ya. Nah, jadi itu siapa? Siapa yang jumpa dengan kita itu? Mirip sekali bunda, mirip sekali dengan ayah itu. Padahal Allah mengatakan wa min waraihim barzakh. Setelah meninggal itu ada dinding pemisah alam barzakh yang sampai kiamat sudah tidak akan kembali lagi. Ya, maka dalam hal ini kita harus meyakini bahwa itu bukan bunda. Ya. Berarti itu adalah bisa jadi jin yang menjelma seperti wajahnya bunda atau menjelma seperti wajahnya ayah. Karena kalau orang sudah meninggal sudah tidak ada lagi. Wa mi wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Karena memang kita tahu bahwa jin itu bisa membalik-balikkan. Ya. Bisa dia berubah-ubah jadi manusia, itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa membalik-balikkan. Sehingga umat manusia jangan sampai umat Islam ini jangan sampai diganggu ya dengan hal-hal yang demikian sehingga kita aman dari kepercayaan-kepercayaan yang bisa mengotori keyakinan kita. Karena jin ini adalah makhluk yang bisa berubah-ubah, bisa dia berubah jadi orang seperti orang dan sebagainya, sehingga mendatangi kita di dalam mimpi misalnya atau di tempat yang lain ketika dalam bentuk yang berbeda. Ya. Yang jelas kita tidak mungkin bisa melihat jin dalam bentuk yang asli, karena Allah berfirman innahum min haitsu la tarawnahum, ya.
dia bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk yang asli tentunya. Nah, tapi kalau dalam bentuk penjelmaan, itu bisa saja jin itu bisa berubah-ubah. Nah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi kembali kepada masalah yang bisa sampai kepada mayit ini, ya. Nah, jadi selain amalan-amalan yang ada hadisnya itu, ya, seperti haji misalnya, jadi menghajikan untuk si mati bisa karena ada hadisnya. Mempuasakan untuk yang sudah meninggal bisa karena ada hadisnya. Sedekah untuk yang sudah meninggal bisa karena ada hadisnya. Yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk yang sudah mati, yang sudah meninggal, itu adalah berdoa. Nah, itu yang paling mulia, dan mintakan ampun, ya. Jadi berdoa untuk kebahagiaan mereka di alam barzakh sana, dan juga kita minta ampunkan, ya, untuk mereka kepada Allah Subhanahu. Kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Seperti ketika Nabi SAW memerintahkan para pelayat supaya minta kepada Allah supaya si mayit ini dimintakan ampun, diampuni dosanya. Istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah, fa innahu al'ana yus'al. Istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini, kata Rasulullah, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Jadi kita istighfar untuk mereka, ya. Ini insya Allah hal-hal yang bersambung, ya. Artinya si mayit ini bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan daripada yang masih hidup ini. Doa, istighfar, ya. Apalagi kalau dia misalnya juga punya utang. Nah, itu jelas wajib hukumnya untuk ditunaikan. Maka harta waris itu tidak boleh dibagi dulu sebelum selesai, ya, utang piutangnya, ya. Termasuk juga wasiatnya si mayit itu diutamakan daripada ahli waris, ya. Karena itu adalah beban dia, ya. Jadi tapi kalau bertumpu antara utang dengan wasiat, ya tentu utang dulu didahulukan, ya. Misalnya si mayit ini punya utang sekian-sekian, tapi dia berwasiat juga supaya sebagian dari peninggalannya disedekahkan kemana, misalnya ke panti misalnya, ya, wasiat, tapi dia punya utang. Nah, maka utang didahulukan, ya. Utang didahulukan. Maka ada di dalam hadis itu disebutkan, wahai para sahabat, kalian membaca di dalam surat Al-Baqarah, ya, wasiat dahulu, ya. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyah. Itu kan ada hadisnya, ada ayatnya, ya. Di situ tidak disebutkan dain, tidak disebutkan utang, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa utang itu didahulukan, baru wasiat. Baru nanti setelah wasiatnya juga terpenuhi, baru warisan itu dibagikan kepada ahli waris. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada biasanya persoalan yang berkaitan dengan waris mewaris ini, ya, bukan hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya insya Allah di sini ada Ustadz Taufik Burhan, yaitu beliau pakar waris mewaris, ya. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah apakah, ya, jika seorang tua sudah membagikan warisannya itu, ya, misalnya dia sebelum meninggal kemudian sudah dibagi. Nah, pembagian ini
apakah menurut skema menurut skema waris yaitu lizzakari mithlu hadzal unsaya ini, atau terserah kepada orang tuanya dibagi rata. Jadi misalnya ada orang tua dia punya anak banyak ini, supaya tidak ada gesekan nanti ketika dia meninggal, maka warisannya dibagi. Nah, pembagian ini apakah menurut skema waris yang ada dalam surat An-Nisa itu lizzakari mithlu hadzal unsaya ini, atau dibagi rata? Hadisnya Bushair, ada hadisnya Bushair yang terkenal itu ketika Rasulullah SAW dimintai untuk menjadi saksi dalam pembagian. Jadi ada orang tua, orang tua ini mengajak Rasulullah untuk menjadi saksi, ya Rasulullah, bahwa ini tanah ini untuk si fulan anak saya. Kemudian Rasul nanya, apakah kamu memberi yang lain juga diberi? Misalnya si A ini si yang barep, misalnya yang barep ya biasa kan banyak bantu orang tuanya. Nah, sahabat ini meminta Rasul untuk menjadi saksi. Misalnya kalau istilahnya sekarang itu notaris lah, istilah apa gitu, saksi bahwa ini aset ini untuk si A. Rasul nanya sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu juga memberi jumlah yang sama kepada anakmu yang lain? Enggak, kata orang itu. Rasul langsung katakan, mohon maaf, saya enggak mau jadi saksi perbuatan zalim. Nah, dari hadis ini dipahami bahwa skema pembagian warisan ketika dia masih hidup itu adil, sama rata, bukan skemanya mithlu hadzal unsayain. Kalau skema mithlu hadzal unsayain kapan? Ya ketika dia sudah meninggal. Ini pendapat Ar-Raji wallahu alam. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak. Beliau mengatakan skemanya ketentuan waris itu kalau mau dibagi. Ini saya kira menjadi perhatian kita bapak-bapak, karena mungkin yang punya putra putri udah dewasa semuanya, apalagi kita ini semuanya sudah umurnya barangkali sudah di atas 60, jangan sampai putra-putra kita ini setelah kita meninggal tadi gesekan antar adik dan kakak misalnya. Nah, maka biasanya orang tua itu membagi, itu bisa saja itu dibagi. Nah, jadi pertanyaan kan skemanya itu, karena kalau menurut skema waris surat An-Nisa lizzakari mithlu hadzal unsayain, itu skema waris. Kalau skema pembagian biasa tidak mengikuti itu. Wah, ini karena hadis Bushair itu jelas mengatakan bahwa kata Rasulullah, saya tidak mau jadi saksi untuk kepemilikan untuk putramu ini, karena ini zalim, karena Anda tidak memberikan kepada yang lain dengan jumlah yang sama, kata Rasulullah SAW. Maka di sini kita memahami bahwa yang dimaksud dengan waris itu kalau orangnya itu sudah meninggal atau menjelang meninggal. Nah, ini dia. Karena harta yang dibagi menjelang meninggal itu dihukumi waris. Kalau dihukumi waris berarti mengikuti skema, seperti wasiat misalnya. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha qad ata kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris, kata Rasulullah. Allah telah memberi haknya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris itu pada saat menjelang mati. Tapi kalau masih jauh-jauh hari, masih sekarang, masih sehat, kemudian dia membagi hartanya kepada anaknya, maka itu jatuhnya adalah hibah. Nah, kalau hibah berlaku asas keadilan, bukan asas waris berarti yang berlaku. Tapi kalau wasiat yang berlaku adalah skema waris, karena itu
harta dihukumi dia warisan karena dia sudah mau meninggal. Nah, biasa kan wasiat itu kan orang mau meninggal biasanya. Nah, maka apa yang dia ucapkan itu kalau sudah mengenai ahli waris tidak berlaku. Rasul mengatakan fala wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat terkait harta warisan itu meninggal. Jadi yang berwasiat menjelang meninggal itu tidak berlaku kalau berkaitan dengan harta warisan. Ya. Tapi kalau dia wasiatnya untuk yang lain, ya harus maksimal sepertiga. Ya, sepertiga itu. Misalnya ada orang punya anak, punya istri misalnya. Tapi dia mengatakan semua harta saya sedekahkan untuk panti misalnya. Nggak boleh. Harus di-cut maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Jadi 2/3-nya untuk ahli waris. Meskipun dia mengatakan semua. Ya, itu wajib. Ya. Kenapa? Karena harta yang kita miliki orang tua itu juga hartanya anak. Ya. Jadi apa yang kita miliki itu juga miliknya anak juga. Kan gitu memang. Ya. Apa yang dimiliki anak ya miliknya orang tua juga. Gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran kita, anaknya malas, anaknya nggak pernah kerja misalnya, anaknya pengangguran, ya, nggak mau kerja. Beda dengan adiknya, beda dengan kakaknya yang bekerjanya ulet misalnya, membantu orang tuanya, ya itu nggak ngaruh, itu hak. Itu hak. Jadi ketika orang mendapatkan rezeki dari Allah, punya anak itu anaknya juga sudah punya, otomatis itu sudah otomatis. Ya, selama putra kita orang Islam, ya bukan non kafir, bukan orang kafir, ya dia berhak bagaimanapun dia, karena itu adalah hak, itu adalah darah daging, itu bagian dari orang tuanya. Jadi tidak ada istilah dikucilkan di dalam pembagian harta waris ini, karena itu adalah haknya yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak dia melalui orang tuanya, ya. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi orang tua itu harta melalui putranya, itu. Ini sama-sama. Jadi jika pembagian itu jauh-jauh hari, ya, maka dia bukan wasiat dan juga bukan warisan, berarti jatuhnya hibah. Kalau hibah berlaku asas keadilan, tidak ada beda antara laki dan perempuan. Tapi kalau pembagiannya menjelang mau meninggal, wasiat, itu tidak berlaku, itu menjadi hukum waris, ya. Asas waris ada dalam Al-Quran surat An-Nisa, lidzakari mislu hadzil unsaini, dan seterusnya itu, ya. Sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara keluarga. Karena jika ini terjadi dan sampai ada pembunuhan misalnya, wah, itu berarti menjadi musibah besar. Nah, maka termasuk perkara yang menghalangi orang mendapat warisan itu karena membunuh. Nah, jika ada orang misalnya ingin mendapat warisan sehingga dia mendahului, ya, maka kata para ulama uqiba bihurmanihi. Uqiba bihurmanihi. Jadi man ta'ajjala bi syai'in uqiba bihurmanihi. Para siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tadi, maka kata para ulama uqiba bihurmani, maka dia diberi iqab dengan dihalangi atau dengan terhalang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya ada orang ada anak, ya, karena ingin mendapatkan warisannya, ya, kemudian dia membunuh orang tuanya, atau sebaliknya. Ada mungkin orang tua yang jahat, ya, karena ingin mendapatkan warisan anaknya yang kaya raya, kemudian dia mencari siasat bagaimana menghilangkan nyawa putranya. Bisa saja terjadi. Bisa itu, bila itu terjadi, maka hukumannya kata para ulama dia termasuk orang yang dimahrum, termasuk orang yang diharamkan untuk mendapatkan warisan, ya, dari almarhum, karena dia telah melakukan suatu kejahatan, apalagi
kejahatan membunuh itu apa namanya termasuk dosa besar. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masih berkaitan dengan apa namanya yang meninggal tadi, ya. Jadi jika si fulan ini punya nazar, nah nazar ini termasuk kewajiban karena nazar itu ada utang, ya. Punya nazar, misalnya nazar mau haji, ya. Tapi tidak kesampaian, meninggal duluan. Nah, karena nazar dalam hal ketaatan itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Maka sebaiknya kita ini tidak usah bernazar. Tidak usah bernazar. Karena kalau bernazar tidak mampu, nah, padahal itu ketaatan. Ya. Nazar misalnya haji, padahal dia orang tidak berada. Nah. Nazar yang muluk-muluk. Nah. Kalau mau bernazar, nazarlah yang sesuai kemampuan. Dalam bentuk ketaatan. Ya. Karena itu adalah utang. Nazar mau haji, tapi pas-pasan, ya. Baru nanti ketika dia mau meninggal, nggak sempat haji, tapi dia meninggalkan nazar. Nah. Ya, nazarnya ditunaikan. Karena nazar itu utang soalnya, ketaatan dalam bentuk ketaatan. Maka dalam beberapa hadis disebutkan janganlah kalian bernazar, karena orang nazar itu bakhil. Baru akan melaksanakan suatu ketaatan kalau ada hajatannya tercapai. Ya. Karena ada nazar mutlak, ada nazar mu'allaq. Kalau nazar mutlak itu tidak ada apa namanya, tidak ada ikatan. Misalnya saya bernazar besok saya puasa, ya wajib dia puasa. Ini nazar mutlak. Ada nazar itu mu'allaq, tergantung hajatan. Kalau udah tercapai, misalnya kalau anak saya lulus pegawai negeri, saya misalnya puasa. Nah, jadi kalau nggak lulus ya nggak puasa. Itu namanya nazar mu'allaq, wajib juga dilakukan karena dia adalah ketaatan. Ya. Maka dalam beberapa hadis itu disebutkan tidak usah bernazar. Ya, kalau mau ibadah ya ibadah saja, tidak usah dikaitkan dengan tercapainya suatu hajatan. Ya. Tidak usah dikaitkan dengan suatu hajatan, karena justru dalam hadisnya orang nazar itu berarti orang yang bakhil. Ya. Karena dia baru mau akan melaksanakan ibadah kalau ada hajatan tercapai. Ya. Padahal sebaiknya seorang muslim yang baik itu tanpa ada hajatan pun dia tetap melaksanakan kebaikan, tidak perlu dia menunggu-nunggu sampai ada hajatannya tercapai. Nah, apalagi kalau nazarnya dalam bentuk ketaatan, maka dia wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan kalau dia sudah bernazar karena dalam bentuk ketaatan. Tapi kalau nazarnya dalam bentuk maksiat, ya wajib dia tinggalkan. Nah, wajib dia tinggalkan, tapi apakah dia membayarnya dengan yang lain? Misalnya dia bernazar mau mencuri, ya, mau mencuri, nazar, mau mencuri, ya, tidak boleh dia laksanakan itu, karena maksiat, karena dia maksiat. Justru dia akan berdosa kalau dia melakukan itu. Ya. Ini sayang sekali, apa namanya, tidak ada yang nampak, ya, di dalam layar ini karena ada kesalahan teknis, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu di sini apakah sudah menyelesaikan apa namanya pembelian sapi atau kambing, atau tidak ada panitia di sini. Tetap ada gitu. Ya. Jadi di beberapa masjid itu panitia ditiadakan karena PMK ini, ya, penyakit
mulut dan kuku. Ya. Tapi saya mendapat info yang akurat dari dokter-dokter itu, katanya sebetulnya tidak masalah itu daging meskipun dia kena itu, katanya tidak ada ngaruh kepada manusia itu katanya. Jadi daging sapi yang terkena itu tidak ngaruh kepada manusia. Ya. Tapi kan orang kan mencari dagingnya kan harus selektif. Misalnya ini sapinya terkena PMK, ya jelas nggak bisa, nggak boleh, ini nggak lulus kan. Nah ini kan mencari sapi yang lulus PMK ini kan sulit. Ya, maka di beberapa masjid itu meniadakan kepanitiaan. Meniadakan. Saya sudah jumpa pada 4 sampai 5 masjid itu tidak mengadakan. Padahal biasanya mereka sampai 5-6 sapi. Ini tidak diadakan. Ya. Nah, ya jelas kalau memang itu ada penyakit itu ya jelas nggak boleh. Karena itu sudah masuk kategori tidak lolos. Karena dia flu saja sudah tidak boleh, apalagi yang kena penyakit ya. Nah, tapi katanya dari segi kesehatan, kalaupun dia sakit dimakan itu tidak masalah katanya kepada kita manusia ini ya. Tapi kan mencari sapi yang lolos dari ini juga tidak gampang untuk sekarang ini ya, karena hampir semua peternak itu semua gelisah ini sekarang. Nah, yang panen sekarang ini Bapak Ibu, yang panen itu jagal sekarang ini, panen pol ini. Dia keuntungan sampai berlipat-lipat itu. Kenapa? Ada sapi yang sudah tergeletak, mau tergeletak langsung disembelih. Dihargai 3 juta. Dijual di pasar harga normal. Nah, bisa dibayangkan itu. Yang biasa harga 30 juta, 25 juta dia beli 3 juta. Karena menjelang sudah mau apa itu namanya, sudah mulai bergerak-gerak, disembelih, dijual di pasar harga normal. Nah, ini jagal sekarang ini lagi panen besar ini, ya berlipat-lipat keuntungannya itu. Nah, kita datang ke pasar, Pak, Bu, ini dagingnya di mana? Nggak mau ngasih tahu apa itu daging yang kelepotan tadi atau sapi apa, nggak tahu. Ya, yang penting jual dengan harga normal. Nah, jadi inilah manusia zaman sekarang ini ya, yang penting keuntungannya yang nomor 1. Masalah apa sapinya sakit apa enggak, itu nomor 2. Nah, jadi marilah kita berhati-hati ya. Jadi tentu kalau sapinya kena itu ya jelas nggak lolos itu ya. Tapi misalnya tadi sudah beli sehat, tapi ternyata setelah beberapa timbul itu penyakitnya, gimana itu? Boleh disembelih enggak? Ya, waktu di kandang itu sehat aja, gemuk. Wah, ternyata setelah 2 hari dibawa ke tempat penyembelihan di sini misalnya, ternyata nampak sudah anunya itu. Kelemah-lemahannya, sakitnya. Itu boleh apa disembelih? Boleh. Bukan kesalahan kita. Ya. Jadi misalnya kita bawa ya, atau misalnya domba misalnya kita bawa dari tempat peternak, ketika sampai di sini ketika loncat patah kakinya, nah kan tidak mungkin dikembalikan itu. Nah pertanyaannya, boleh nggak disembelih dengan kondisi patah kaki tadi? Karena ada hadisnya mengatakan kalau yang gitu kan tidak lolos itu. Hukumnya boleh disembelih meskipun sudah patah kakinya, karena ketika kita membeli dalam keadaan sehat. Nah, ya sama dengan tadi itu ya, ketika kita di kandang, sehat ini, sehat. Nah ternyata setelah 2 hari muncul itu alamat-alamatnya ya, tetap disembelih insya Allah, tetap itu sah ya. Saya kira demikian. Ini sudah masuk ya, sudah masuk waktu syuruk ya, kurang 3 menit ya. Jadi berkurban ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwa berkurban itu sama dengan haji, sekali seumur hidup. Nah, karena haji itu sekali seumur hidup, berkurban juga sekali seumur hidup. Nah, ini betul-betul satu persepsi yang keliru ya. Jadi berkurban itu ya setiap tahun bagi yang mampu. Ya bahkan kalau kita melihat sejarah
perintah berkurban itu sudah ada sebelum perintah haji. Jadi Rasulullah itu sudah berkurban sejak tahun kedua Hijriah, belum haji. Sahabat juga belum haji. Perintah haji itu menurut pendapat yang sahih itu tahun 9 Hijriah. Perintah haji. Artinya Rasulullah sudah berkurban sejak tahun 2 Hijriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. Berarti Rasulullah berkurban itu sekitar 8 atau 9 kali. Perintah haji itu tahun 9 Hijriah. Rasulullah pun nggak haji tahun itu. Rasulullah hajinya tahun depan, tahun 10 Hijriah. Rasulullah itu haji sekali seumur hidup, sekali dan terakhir. Nah, sekarang ini ada orang haji mungkin berpuluh-puluh kali ya. Mungkin Ustaz Faisal Kamaroyani haji sudah ya. Isrin marrah. Ya beliau ini sudah haji ya mungkin sudah berpuluh-puluh kali karena tinggal di Jeddah. Tinggal umrah sudah selesai sudah. Karena Jeddah itu masuk di dalam miqat. Kalau kita mau mau haji dan umrah, tinggal umrah ihramnya langsung di rumah. Rasulullah itu hajinya cuma sekali, pertama dan terakhir Rasulullah itu. Bayangkan ya. Dan beliau waktu haji pertama, waktu setelah perintah haji, bukan Amirul Hajj. Amirul Hajj pertama itu Abu Bakar, bukan Rasulullah. Karena pertama kali zaman Islam ibadah haji dilaksanakan tahun 9 Hijriah. Amirul Hajj ini adalah Abu Bakar, bukan Rasulullah. Rasulullah tahun depan. Sehingga banyak yang bertanya, kenapa Rasulullah nggak haji pada tahun 9 Hijriah? Padahal sudah ada perintahnya. Ini juga diambil alasan oleh orang yang nggak mau haji, nggak mau setor, padahal uangnya sudah ada. Alasannya itu Rasulullah juga menunda hajinya. Kenapa harus langsung haji? Udah nanti aja haji. Itu Rasulullah juga menunda. Haji, perintahnya tahun 9 Hijriah tapi hajinya Rasulullah tahun 10. Ah, ini keliru. Yang benar adalah benar bahwa Rasulullah itu tidak haji tahun 9 Hijriah karena alasannya syar'i. Alasannya syar'i, bukan dibuat-buat. Ya. Kata para ulama, ketika tahun 9 Hijriah itu di Mekah itu masih ada sisa-sisa kesyirikan, belum bersih. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, tahun 9 Hijriah itu beliau masih sibuk melayani tamu-tamu yang datang dari penjuru Jazirah Arab untuk masuk Islam. Jadi nggak sempat beliau untuk mikir haji tahun 9 Hijriah. Maka beliau mengirimlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj pertama dalam sejarah. Abu Bakar, Rasulullah di Madinah pada saat itu. Setelah Abu Bakar sampai mungkin kira-kira jaraknya sudah hampir di kota Mekah, beliau mengirim lagi wakilnya, yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi naib, jadi wakil Amirul Hajj dalam sejarah Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Baru nanti tahun ke-10 Hijriah Rasulullah berhaji dengan kaum muslim dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ada hikmahnya juga kenapa beliau itu hajinya tahun 10 Hijriah. Karena orang-orang yang masuk Islam tadi, yang datang berbondong-bondong itu dari kabilah-kabilah dari penjuru Jazirah Arab, dibisikin, nanti kalau mau haji tahun depan. Datang lagi kabilah fulan, dibisiki, mau haji tahun depan. Sehingga terkumpullah jumlah yang sangat besar ketika tahun 10 Hijriah. Ya, di dalam sejarah disebutkan, diperkirakan, ditaksir jumlah jamaah haji bersama Rasulullah itu 100.000. Angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar. Ya. Paling pada zamannya Abu Bakar tahun sebelumnya paling hanya 10.000 atau lebih sedikit. Tapi ketika Rasulullah berhaji bersama kaum muslimin, jumlah yang datang sekitar 100.000 orang. Dan itu haji pertama dan haji terakhir. Nah, ini sangat unik Bapak Ibu, karena ketika beliau haji kita bisa memahami 3 macam manasik. Nah, kan itu luar biasa. Hajinya sekali, ya, beliau tuh haji pertama dan terakhir, tetapi kita bisa mengambil manfaat 3 macam manasik: haji qiran, haji tamattu, dan haji ifrad. Ini luar biasa. Ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah Rasulullah haji apa?
haji tamattu, haji qiran atau haji ifrad. Yang jelas pada saat beliau haji, tiga-tiganya ini dilaksanakan. Ada yang qiran, ada yang ifrad, ada yang tamattu. Nah, pertanyaan adalah Rasulullah itu hajinya apa? Ya, dari beberapa sumber beliau adalah hajinya qiran, ya, menggabungkan haji dan umroh atau umrah dan haji dalam satu manasik. Itu namanya haji qiran. Tapi dia membayar dam. Ya. Kalau ifradul hajj, hanya haji saja, tidak ambil umroh. Allahumma labbaika hajjan, itu haji ifrad. Ya. Manasiknya persis dengan haji qiran, manasiknya persis. Dia tidak boleh melepas ihram sampai lontar, sampai cukur nanti tanggal 10. Persis dengan haji qiran, itu haji ifrad. Tapi dia niatnya Allahumma labbaika hajjan. Adapun tamattu yang lebih santai. Tamattu kan nikmat, santai. Ya. Dia datang ke Mekah dengan niat umrah saja. Setelah itu tahallul, selesai. Nanti tanggal 9 Zulhijjah baru nanti ihram lagi yang kedua untuk ihram hajinya. Jadi kalau tamattu dipisah antara haji dan umrah. Ya, Allahumma labbaika umratan. Nanti kalau sudah selesai tahallul seperti biasa bebas, nanti tanggal 10 Zulhijjah baru nanti dia mengatakan tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 8 Allahumma labbaika hajjan, maka dia tamattu. Cuma tamattu ada bayar dam, namanya dam tamattu. Nah, dari semua 3 manasik haji ini yang paling sulit adalah haji qiran, karena dia sudah nggak boleh melepas ihram, dia juga membayar dam. Ya, kalau tamattu kan bayar dam tapi dia bebas setelah umrah. Nah, kalau ifrad dia nggak melepas baju ihram tapi dia nggak ada denda, tidak ada damnya. Ya, ini. Jadi Rasulullah SAW itu haji cuma sekali seumur hidup, pertama dan terakhir. Tapi kita bisa mengambil manfaat dari haji beliau adalah 3 macam manasik sekaligus. Karena di antara sahabat ada yang ifrad, ada yang tamattu, dan ada yang qiran. Rasulullah sendiri adalah, menurut pendapat yang kuat, adalah qiran. Ya. Yang jelas beliau tidak tamattu karena beliau tidak melepas ihram sampai melontar jumrah. Sejak dari Madinah, ya, perjalanan sekitar 10 hari sampai 2 minggu, ya mungkin ya bisa disebut sampai 1 bulan mungkin Rasulullah itu ada kondisi ihram. Baru selesai ihramnya setelah melontar jumrah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan kita, ya. Jadi marilah berkurban. Ya. Berkurban bukan hanya sekali seumur hidup tapi setiap tahun bagi yang mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu ya tidak usah berhutang, ya. Tapi kalau punya aset dan bisa membayar hutang, boleh berhutang untuk berkurban, boleh. Asalkan dia punya aset, ya. Cuman dia tidak punya cash, kemudian dia utang dulu, beli kambing, setelah itu nanti barang yang dijual atau asetnya itu dijual baru bayar kambingnya tadi, boleh seperti itu, ya. Tapi kalau hanya menggantung pada Allah lillahi ta'ala, saya utang, nggak boleh, ya. Artinya dia nggak punya uang memang, ya. Jadi marilah kita, itu adalah amalan yang paling mulia yang kita kerjakan tanggal 10, 11, 12 dan 13, ya. Jadi waktu penyembelihan itu adalah 4 hari, bukan hanya hari tanggal 10 saja, ya. Jadi kalau memang kambingnya banyak ya disimpan besok lagi, ya. Nah, bahkan distribusinya tidak mesti hari itu. Tadi penyembelihannya yang harus hari itu. Jadi harus tasrif penyembelihannya. Tapi distribusinya boleh 1 bulan kemudian boleh. Ya, seperti yang di Arab Saudi itu kan penyembelihannya tanggal tasrif. Nanti disembelih nanti setelah setengah tahun, setelah setahun. Itu daging dipak baru dikirim ke luar negeri. Tapi penyembelihannya hari tasrif. Kalau dua tasrif berarti bukan lagi kurban tapi daging. Ya, jadi bukan lagi kurban tapi daging. Satu lagi, ya, kata para ulama, menyembelih kambing yang barangkali nilainya hanya 3 juta maksimal, itu lebih afdol daripada beli daging harga 1 juta baru disebarkan fakir miskin. Nah, lebih baik mana coba? Ya, beli kambing harga 3 juta sembelih,
utuh. Beli daging harus 10 juta. Baru sebarkan fakir miskin. Lebih afdal mana? Lebih afdal kambing. Karena ada menyembelihnya. Ini nggak main-main. Ini momentumnya hanya sekali setahun ya. Ya, itulah ibadah itu. Ya. Jadi mungkin kalau secara angka-angka kan ini kan 10 juta. Mungkin juga fakir miskin bisa dapat banyak. Mungkin yang kami tadi paling hanya 20 paket ya. Paling hanya 20 paket, tapi dia nyembeli. Nah, lain, harga lain itu. Lain dia. Ini menyembeli soalnya. Itu daging biasa. Meskipun dia dapat 10 juta bagi. Lebih afdal menyembeli. Nah, menyembeli. Meskipun harga kambingnya hanya segitu. Karena ada penyembelihnya itu tadi. Mengikuti sunnah Ibrahim alaihissalam ya. Jadi bahwasanya agama ini tidak bisa diakal-akali Bapak Ibu ya. Tidak bisa diakal-akali ya. Sama dengan akikah ya. Orang mungkin punya kalau cuma satu kambing, anak saya umpamanya perempuan. Kalau satu kambing wanita kan cuma sedikit dapatnya, udah saya beli daging aja. 10 juta daging sebar. Enggak, akikah harus dibeli. Itu enggak sah akikahnya. Itu daging, bukan akikah namanya. Akikah harus menyembeli. Nah, ini agama, tidak bisa diakal-akali ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.